Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Mila di kelas 5A. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem, muatan IPA, kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang ekosistem dan jenis makanan hewan. Anak-anak ada yang tahu dan pernah mempelajari belum apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ini anak-anak dibedakan atau terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Komponen biotik yaitu ada benda hidup dan komponen abiotik itu ada benda tak hidup. Penggolongan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan itu dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang pertama itu ada kelompok hewan herbivora. Kelompok herbivora merupakan hewan yang makanannya hanya berasal dari tumbuhan seperti rumput, daun, buah, dan juga biji-bijian. Gigi hewan herbivora terdiri atas gigi seri dan geraham yang kuat. Hewan herbivora tidak memiliki taring. Gigi seri terletak di depan gigi geraham yang digunakan untuk memotong dan merobek daun. Sedangkan gigi geraham digunakan untuk mengunyah makanan. Contoh hewan dari kelompok herbivora yaitu ada sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Kelompok burung yang termasuk hewan herbivora yaitu ada burung kolibri dan juga burung pipit. Nah, di situ anak-anak bisa perhatikan ya pada gambar terdapat gambar dari bentuk gigi hewan herbivora. Nah, di situ bisa anak-anak lihat dan perhatikan gigi dari hewan herbivora yaitu ada gigi seri dan juga gigi geraham. Yang kedua ada kelompok hewan karnivora. Kelompok karnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari hewan lain atau disebut juga hewan pemakan daging. Kelompok karnivora merupakan hewan liar dan buas. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang kuat dan berfungsi untuk mencabik makanannya. Selain itu anak-anak, hewan karnivora juga memiliki gigi geraham yang runcing dan kuat. Contoh hewan karnivora yaitu ada singa, anjing, buaya, harimau, elang, dan juga burung hantu. Selain itu anak-anak ada juga hewan karnivora yang memakan hewan lain seperti serangga atau nyamuk. Hewan pemakan serangga itu juga disebut sebagai hewan insektivora. Contoh dari hewan insektivora yaitu ada hewan terenggiling, katak, dan juga tokek. Nah, di situ bisa anak-anak perhatikan gambar yang bagian atas merupakan gambar dari bentuk gigi hewan karnivora yaitu giginya berbentuk gigi taring. Sedangkan yang bawah merupakan contoh hewan insektivora yang memiliki lidah yang lengket dan panjang. Nah, di situ contohnya yaitu ada hewan tokek ya. Di situ anak-anak ya bisa anak-anak lihat dan perhatikan sendiri pada gambar tadi. Yang ketiga ada hewan kelompok omnivora. Kelompok omnivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari hewan lain dan juga tumbuhan. Omnivora juga disebut sebagai pemakan segala makanan. Jadi hewan omnivora ini makan dari tumbuhan dan juga dari hewan atau daging hewan lainnya. Contoh hewan omnivora yaitu ada tikus, ayam, beruang, gorila, monyet, dan orang utan.
Kelompok omnivora memiliki susunan gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Gigi taring digunakan untuk memakan daging, sedangkan gigi geraham digunakan untuk memakan tumbuhan. Ketiga jenis gigi tersebut berfungsi dengan baik sesuai dengan jenis makanan yang dimakan oleh hewan kelompok omnivora. Nah, bisa di situ anak-anak perhatikan terdapat gambar dari bentuk gigi hewan omnivora. Di situ bentuk giginya ada gigi seri, gigi geraham, dan juga ada gigi taring. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang ekosistem dan juga pembagian jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang kita akan membahas materi tentang daur hidup hewan. Anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan daur hidup? Nah, sekarang kita pelajari bersama ya. Anak-anak, makhluk hidup mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang disebut dengan daur hidup. Jadi, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui atau dialami oleh makhluk hidup. Ketika hewan lahir dan menetas, tidak langsung menjadi hewan dewasa ya anak-anak, namun hewan tersebut tumbuh dan berkembang melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan tersebutlah yang membentuk daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis umumnya dialami oleh hewan serangga, tetapi ada pula hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis, contohnya itu ada hewan katak. Nah, anak-anak, berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda dengan bentuk induknya. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yaitu ada fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Nah, untuk fase yang terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imago atau biasanya disebut sebagai hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu berikan beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Di situ Ibu berikan dua contoh, ada metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis nyamuk. Yang pertama bisa anak-anak perhatikan pada metamorfosis kupu-kupu terdapat 4 langkah ya anak-anak atau 4 tahapan pertumbuhan. Di situ yang pertama itu telur, kemudian ulat atau biasanya disebut dengan larva, kemudian kepompong atau pupa, selanjutnya ada kupu-kupu sebagai hewan dewasa atau biasa disebut imago. Nah, pada metamorfosis nyamuk juga sama tahapannya, ada 4 tahapan. Di situ ada tahapan telur, setelah itu dari telur menjadi jentik-jentik atau larva, setelah jentik-jentik akan menjadi pupa atau kepompong. Selanjutnya fase yang terakhir itu menjadi nyamuk dewasa atau biasanya disebut sebagai imago. Nah, tentunya anak-anak selain dua contoh metamorfosis yang Ibu berikan ini, masih banyak lagi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Pada metamorfosis tidak sempurna, tahapan-tahapannya dimulai dari hewan bertelur, kemudian menjadi nimfa atau hewan muda, kemudian nimfa tersebut akan tumbuh menjadi hewan dewasa atau disebut imago. Metamorfosis tidak sempurna biasanya juga dikenal dengan sebutan hemimetabola. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu ada hewan kecoak, capung, belalang, dan juga jangkrik. Nah, anak-anak, berikut ini Ibu berikan beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di situ Ibu berikan dua tahapan metamorfosis, ada metamorfosis kecoak dan juga ada metamorfosis belalang. Di situ bisa anak-anak perhatikan ya,
Pada metamorfosis kecoa terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu telur, kemudian nimfa atau hewan muda, kemudian imago atau hewan dewasa. Begitu juga pada metamorfosis belalang terdapat 3 tahapan, yaitu ada telur, nimfa atau hewan muda, dan juga imago atau hewan dewasa pada belalang. Selain contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan yang Ibu berikan berikut, tentunya masih banyak lagi contoh metamorfosis tidak sempurna pada hewan-hewan lainnya. Anak-anak bisa di situ perhatikan terdapat gambar kucing ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa tidak semua hewan itu mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh atau biasa disebut metamorfosis. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Sama halnya dengan contoh yang Ibu berikan di situ, ada contoh kucing dari kucing yang berbentuk anak kucing sampai dengan kucing dewasa, bentuk dan struktur tubuhnya tetap sama ya anak-anak ya, maka kucing tidak mengalami metamorfosis. Nah, dari penjelasan yang Ibu berikan tadi anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak kerjakan tugas dari buku LKS tema 5 halaman 32. Anak-anak kerjakan soal pilihan gandanya saja dari nomor 1 sampai 5. Nanti jika ada pertanyaan, anak-anak boleh tanya kepada Ibu dengan chat melalui WA pribadi Ibu ya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada materi hari ini dan tugas-tugasnya bisa anak-anak perhatikan dan bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan anak-anak tanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.